Om Swastiastu, halo semuanya. Jadi pada kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Bali dan juga hubungannya dengan Kerajaan Buleleng. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melda, absen 12, kemudian ada Asti absen 16, Susmita absen 22, Dita absen 26, Karina absen 27, dan Fania absen 30. Nah, berikut merupakan submateri yang akan kami jelaskan. Ada sekitar 7 submateri. Langsung saja pada bagian pertama mengenai sejarah berdiri Kerajaan Bali. Nah, jadi Kerajaan Bali berdiri pada sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Pusat kerajaan ini ada di Pajang atau Bedulu Gianyar. Kerajaan Bali pada mulanya bernama Kerajaan Bedahulu. Kerajaan Bedahulu merupakan kerajaan pertama yang ada di wilayah Bali. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, Kerajaan Bali dipastikan didirikan oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Nah, raja terkenal Kerajaan Bali adalah Darmo Dayana Warmadewa yang memerintah sejak tahun 1809 hingga 1011 Masehi. Namun, ia memimpin kerajaan bersama permaisurinya yang bernama Mahendra Datta atau Guna Priya Darmatani hanya sampai tahun 1001 karena permaisurinya wafat. Kemudian bagian yang kedua mengenai raja-raja kerajaan Bali. Nah, raja yang pertama adalah Raja Sri Kesari Warmadewa yang sekaligus merupakan pendiri dari kerajaan Bali. Yang kedua, Ratu Sri Ugrasena. Yang ketiga, Tabanendra Warmadewa. Yang keempat, Jaya Singha Warmadewa. Yang kelima, Jaya Sadu Warmadewa. Yang keenam, Sri Wijaya Mahadewi. Yang ketujuh, Dharma Udayana Warmadewa. Pada pemerintahan Raja Udayana inilah kerajaan Bali mencapai puncak kejayaannya. Lalu dilanjutkan oleh Raja Maraka, anak Wungsu, Jaya Sakti, dan yang terakhir adalah Raja Bedahulu. Pada pemerintahan Raja Bedahulu inilah kerajaan Bali runtuh. Nah, adapun keadaan sosial budaya dari masyarakat pada masa kerajaan Bali. Struktur masyarakat yang berkembang pada masa kerajaan Bali adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem kasta atau catur warna, diperoleh dari kebudayaan India yang selanjutnya berkembang di Bali. Yang kedua, sistem hak waris dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan yang di mana anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibanding anak perempuan. Yang ketiga, sistem kesenian yang dibedakan atas sistem kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat. Yang keempat, masyarakat kerajaan Bali dikenal sebagai penganut agama Hindu, Buddha, hingga animisme. Selanjutnya, keadaan ekonomi dari masyarakat pada masa kerajaan Bali. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititikberatkan pada sektor pertanian. Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Dalam sektor pertanian, masyarakat di Bali sudah memiliki inovasi yang baru berupa sistem pengairan atau irigasi untuk persawahan yang disebut sistem subak. Selain kegiatan pertanian, ada juga yang pertama, pandai yang merupakan pengrajin perabotan rumah tangga dan juga pengrajin perhiasan. Yang kedua, para undagi yang memiliki kepandaian memahat, melukis, dan juga membuat bangunan. Yang ketiga, pedagang yang dimana para pedagang sudah melakukan perdagangan antar pulau dan buktinya sudah ditemukan pada prasasti Banua Baru. Nah, baik, selanjutnya penyebab keruntuhan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh disebabkan siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat sedang melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke Nusantara. Awal mulanya, Pati Gajah Mada mengajak raja dari Kerajaan Bali untuk merundingkan tentang penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Pati Kebo Iwa diutus menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun ternyata Pati Kebo Iwa dibunuh tanpa sepengetahuan kerajaan Bali. Lalu kerajaan Majapahit mengirim Pati Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama. Dan rencana kerajaan Majapahit pun berhasil dengan membunuh Raja Gajah Waktre. Setelah itu kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Baik, selanjutnya adalah peninggalan dari kerajaan Bali. Jadi peninggalan dari kerajaan Bali itu ada banyak. Yang pertama ada prasasti Blanjong yang merupakan sebuah prasasti yang menggunakan bahasa Bali di dalamnya yang ditemukan di daerah Denpasar Selatan. Yang kedua ada prasasti Panglapuan yang merupakan sebuah prasasti yang dimana menceritakan tentang kekuasaan atau raja-raja yang ada di kerajaan Bali. Yang ketiga adalah prasasti Anak Wungsu yang merupakan sebuah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selanjutnya ada Pura Agung Besakih yang merupakan cikal bakal dari agama Hindu yang ada di Bali yang terletak di daerah Karangasem. Selanjutnya adalah Candi Padas yang merupakan sebuah situs purbakala yang dimana terletak di daerah Gianyar. Selanjutnya ada Candi Mangening
yang merupakan sebuah tempat di mana terdapat arca-arca di dalamnya, dan salah satu arca yang masih sakral adalah Arca Linggayoni, dan yang terakhir adalah Candaiwasan yang merupakan sebuah tempat spiritual di mana terdapat arca-arca juga, salah satunya adalah Arca Ganesha. Nah, selanjutnya hubungan kerajaan Bali dengan kerajaan Buleleng. Pada zaman kuno sebenarnya Buleleng sudah berkembang. Pada masa perkembangan kerajaan dinasti Warmadewa, Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa. Sesuai dengan letaknya yang ada di tepi pantai, Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Hasil pertanian dari pedalaman diangkut lewat darat menuju Buleleng. Dari Buleleng, barang dagangan yang berupa hasil pertanian seperti kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang diangkut atau diperdagangkan ke pulau lain atau daerah seberang. Perdagangan dengan daerah seberang mengalami perkembangan pesat pada masa dinasti Warmadewa yang diperintah oleh anak bungsu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kata-kata pada prasasti yang disimpan di Desa Sembiran yang berangkat tahun 1065 Masehi. Dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno secara ekonomis, Buleleng memiliki peranan yang penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali, misalnya pada masa kerajaan dinasti Warmadewa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.